Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 18 November 2021, hari Kamis, sampai dengan besok hari Jumat ya, tanggal 19 November 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas analisa saham harian. Biasanya saya bahas 18 saham ya. Jadi per saham, per bagian, maksud saya per bagian ya. Per bagian satu video saya bahas 8 saham. Ini bagian pertama. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya. Jadi totalnya ada 16 saham. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BBYB ya. Em, jadi BBYB ini memang sudah saya berikan lama ya, sudah saya bahas lama. Sebelumnya juga sudah saya bahas ya. Jadi bukan karena naik tinggi terus kemudian saya bahas ya. Jadi jangan salah paham yang barusan ngikutin saya ya. Eh, ini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya, naik ke atas 1600 buy ya, naik ke atas 1700 tambah lagi dan seterusnya ya. Dan ini targetnya sudah saya berikan yang terakhir update-nya sampai 2300 ya, hampir tercapai ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya di 2100 ya. Jadi selama di atas 2100 dia masih cukup bagus ya. Maksimum trailing stop-nya di 2000 ya. Jadi pasang di dua level 2100 dan 2000. Itu bagi yang sudah punya. Ini masih peluang naik lagi nggak Pak Sunar? Ada ya. Jadi ini masih bisa naik ke 2500 ya. Jadi saya pakai acuan setiap lipatan 200 ya. Jadi naik lagi ke atas 2500, berikutnya adalah 2700 ya. Memang saham ini naik-naik terus ya. Masih strong naik karena sentimen ya, mungkin bank digital ya seperti itu ya. Eh, Kalau nggak salah sih dengar-dengarnya sih isunya ya, tapi nggak pasti ya. Dia ada rencana mungkin mau stock split ya, tapi saya nggak berani jamin 100%, itu hanya rumor aja. Yang namanya rumor itu adalah kabar burung ya, jadi belum tentu benar atau enggaknya ya. Seperti itu ya. Eh, jadi mungkin aja dia masih terus naik. Em, Kalau yang nggak punya, sebelumnya kan saya sudah sebutkan ya, baiknya Bionic di 1400 atau kalau berhasil breakout ke atas 1600 ya, karena sebelumnya dia kan sideways ya. Em, Jadi ini sudah naik lagi, saya kasih area Bionic di 1600 ya. Jadi saya naikkan ya. Yang sebelumnya 1400 ini saya hapus, saya naikkan ke 1600 ya, karena dia sudah berhasil breakout lagi ya. Eh, jadi sini ya, sebelumnya yang ini saya hapus saja, karena ini sudah. Jadi kalau selama dia bertahan di atas 1600 ya kan dia masih cukup bagus ya. Jadi kalau kalau koreksi kalau yang belum punya dia berhasil rebound barusan kita buy ya. Jadi bukan berarti turun ke 1600 oh kata Pak Suntar langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia naik ke atas 1600 buy, naik ke atas 1700 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness ya. Kalau dia koreksi, saya nggak mendoakan koreksi, nggak. Ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Yang mau buy sekarang atau yang tipe buy hasil higher boleh aja ya. Pasang stop lossnya di 2100 dan 2000 ya. Maksimum di 1965. Hati-hati kalau dia turun di bawah 1965 ya. Karena sebelumnya kalau dia gagal bertahan di atas 1965 ya. Kan sebelumnya dia gagal breakout ke atas ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 1965, turunnya bisa lumayan dalam ya. Bisa sampai testing lagi area yang di 1200 ya. 1240-an ya. Ini area buy on weakness sebelumnya ya. Memang nggak dikasih, tapi kan saya sudah sebutkan kalau buy on weakness nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya seperti itu ya. Jadi seperti ini misalnya nggak dikasih ya beli sekarang boleh aja atau tunggu sekalian kalau naik ke atas 2300 buy ya. Naik ke atas 2400 ya. Jadi setiap lipatan 100 rupiah atau 50 rupiah tambah lagi ya seperti itu ya. Target berikutnya di 2500 dan 2700. Uptrendnya masih cukup bagus. Memang kalau uptrendnya bagus ya, memang saya sebutkan boleh buy lagi kalau dia breakout ke atas 2300 ya. Jadi kalau misalnya dia breakout ke atas 2300 Anda buy, kemudian dalam perjalanannya dia ternyata balik arah lagi ke bawah ya. Ya itu berarti bukan berarti Pak Sunar menyesatkan atau ngawur, enggak ya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Kalau misalnya dia breakout ke atas ya tambah lagi silakan. Karena prinsip saya analisa dasar teknikal ya. Kalau selama uptrendnya masih bagus, belum ada konfirmasi pembalikan arah, dia maka akan terus tetap berlanjut uptrend ya seperti itu ya. Kecuali kalau sudah ada konfirmasi, oh ini trennya sudah berbalik arah ke sideways atau downtrend ya. Nah di sanalah kita mulai ambil tindakan ya. Jadi kalau masih bagus uptrendnya tambah lagi boleh ya silakan ya. Jadi jangan terlalu takut. Wah ini sebelumnya Pak Sunat candle merah. Ya ini kan garis-garisnya sudah saya berikan ya 1965. Jadi kalau nggak belum kena turun di bawah 1965 harusnya sih masih belum jual ya. Ternyata hari ini higher high ya. Tinggal pasang trailing stopnya di 2100 dan 2000 ya. Maksimum di 1965.
Kalau dia naik lagi ke atas 2.300 mau tambah lagi silakan ya. Jadi belinya bertahap aja. Berikutnya setelah 2.300 setiap kelipatan 50 atau setiap kelipatan 100 rupiah boleh ditambah lagi ya. Jadi buynya bertahap aja. Kalau misalnya takut beli ketinggian di atas ya buy on weakness atau pilih saham yang lainnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya Pegas ya. Pegas ini memang sering saya bahas di analisa saham harian ya. Menurut saya ini masih cukup menarik ya, walaupun ini sideways di atas ya, konsolidasi ya. Jadi ini garisnya sudah saya berikan ya. Selama dia bertahan di atas 1425, ini masih ada kemungkinan untuk breakout ke atas 1545 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1545, ini targetnya lumayan tinggi ya. Dia bisa sampai 1800 lebih ya. Di sini puncaknya di 1880 ya. Jadi ini istilahnya itu dia konsolidasi di jalur uptrendnya ya. Kalau kita perhatikan ini ya. Jadi kita jangan terlalu takut. Yang penting 1425 ini dia tetap bertahan di atasnya ya. Kalau dia close di bawahnya 1425, nah disitulah kita mulai pasang trailing stop atau stop loss ya. Kalau yang belinya di atas ya berarti stop loss. Kalau yang belinya di bawah ya berarti trailing stop ya seperti itu ya. Uh, Masih ada peluang. Kalau dia naik lagi ke atas 1880, dia sebenarnya masih ada peluang lagi naik ke ini ya, ke atasnya lagi di sini ya, ke area sekitar 2200 ya. Jadi kita sih jangan terlalu takut resisten ya seperti itu ya. Karena kalau di saham kita takut resisten, ya kan? Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas ya, dia akan membentuk resisten baru di atasnya ya, yang harganya lebih tinggi lagi daripada resisten yang sekarang ya. Jadi kita jangan terlalu takut resistennya. Yang penting adalah kita sabar, fokus, dan disiplin ya. Ini garis-garisnya untuk daily-nya ya sudah saya berikan ya. Kalau tadi di weekly-nya ya 1425 ya. Tapi kalau di daily-nya ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk trailing stop-nya ya. 1475, 1430 dan 1405 ya. Memang agak sedikit beda ya. Yang tadi itu adalah garis-garisnya untuk support resistennya untuk weekly-nya ya. Ini untuk daily-nya jadi masih cenderung masih cukup bagus ya. Mau beli sekarang boleh buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 1545 tambah lagi, breakout ke atas 1570 tambah lagi boleh ya. Kalau dia breakout ke atas 1600 ya kemungkinan berikutnya di 1710, 1820 ya dan seterusnya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Pegas. Berikutnya untuk BRMS. Jadi BRMS ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ini naik ke atas 109 tambah lagi boleh ya. Target price berikutnya 113, 120 dan 127 ya. Memang di sini 113 tercapai Pak Sunar, tapi di sesi satu break kok dia sepertinya akan testing lagi 109 ya. Apakah bakal turun lagi? Sebenarnya di sini kalau kita lihat ya, kalau dia berhasil breakout lagi di atas 113 ya, dan bertahan di atasnya ya, dia sebenarnya masih ada peluang untuk breakout di atasnya ini ya. Kalau kita perhatikan swing high-nya di sini kan di area di sini 132 ya. Jadi masih memungkinkan ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 104 dan 100 ya. Area buy on weakness kalau misalnya nggak berani beli sekarang ya tunggu aja di area 100. Artinya kalau misalnya dia koreksi, ya saya nggak melakukan koreksi ya. Kalau koreksi di bawah 100, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 100 kita beli ya. Kalau belum mantul ya jangan ya. Naik ke atas 104 tambah lagi, naik ke atas 109 tambah lagi dan seterusnya. Bagi yang mau buy high sell higher ya, kalau dia breakout ke atas 113 lagi boleh buy ya atau tambah lagi. Target berikutnya dia akan berusaha untuk naik ke atas 120 dan 127 ya seperti itu ya. Memang BRMS ini ya terkenal memang reputasi perusahaannya masih kurang bagus ya, walaupun terakhir katanya sih ada perbaikan besar-besaran di manajemennya ya, yang mudah-mudahan aja sukses. Kalau ini berhasil breakout ke atas ya 113 lagi ya, ini ada kemungkinan masih breakout ke atasnya ini ya 132 ya. Kalau dia naik ke atas 132, target Fibonacci extension 161,8% itu di 161,8% ya, itu di area kurang lebih 155 ya. Jadi masih ada peluang belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk AGRO. Jadi kalau kita perhatikan AGRO hari ini masih naik ya, higher high ya. Jadi memang AGRO sudah saya bahas sering banget ya di analisa saham harian. Akhir-akhir ini kalau Anda lihat di playlistnya analisa saham harian untuk di saham profit ya, itu kan sering dibahas ya AGRO ya. Memang naiknya pelan, tapi di sini kalau kita perhatikan ya, pasang aja trailing stopnya di 2200 ya, maksimum di 2100 ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya ya, ini area buy on weakness ya. Jadi yang ngikutin saya dari awal harusnya sudah profitnya lumayan ya seperti itu ya. Naik ke atas 2000 buy, naik ke atas 2050 tambah lagi dan seterusnya. Nah, bagi yang belum punya mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 2200 dan 2100 ya. Jadi intinya juga kurang lebih sama ya AGRO dan BRIS ya.
selama dia bertahan di atas 2000 dia masih cukup bagus ya. Ini masih ada potensial untuk breakout ke atas 2400. Belinya bertahap aja, kalau mau buy sekarang boleh. Nanti naik lagi ke atas 2400 tambah lagi ya. Target berikutnya di 2600, 2800 dan 3000 ya. Jadi belinya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 tambah lagi atau setiap kelipatan Rp100 ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya AGRO ya. Ini masih ada peluang paling enggak ya dia di 2600 lah ya, masih ada targetnya di sana masih bisa ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya Pura ya. Pura ini memang lama nggak pernah saya bahas ya. Sebelumnya dia ARB berhari-hari turun ya. Kemudian tidur, ini naik, turun ya. Tidur ke 50 ya. Kemudian hari ini tiba-tiba bangkit naik lagi ya. Nah, kira-kira Pura bagaimana Pak Sunar? Ini saya sudah gambarkan Fibonacci retracement sebelumnya ya. Jadi di area sini dan sini ya. Sebelumnya di Fibonacci retracement 61,8% kan di area 110 ya. Nah, kalau seperti ini, apakah mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Kalau buy sekarang dia masih resiko ya. Kalau yang sudah punya terlanjur beli ya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 61 dan 57 ya. Sebenarnya ini adalah area buy on weakness ya. Sebelumnya dia memang sempat rebound ya ke atas 61 ya. Tapi kalau yang ngikutin saya, memang saya sudah sebutkan area buy on weakness 61 ya. Dia berhasil rebound ya, kemudian kan gagal lagi ya. Harusnya pasang trailing stop ya seperti itu ya. Jadi intinya selama di atas 61 dia masih ada harapannya. Memang terus terang aja ini masih resiko ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak ya. Kalaupun mau buy, saran saya sih kalau buy sekarang masih resiko. Tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 70 buy ya. Naik ke atas 75 tambah lagi, naik ke atas 80 tambah lagi dan seterusnya ya. Target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 100 ya. Memang ini resikonya tinggi ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau nggak berani ambil resiko tinggi, jangan ambil saham ini ya. Nanti jangan-jangan kalau nyangkut, nyalakan Pak Sunar gitu ya. Jadi yang berani resiko silakan pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 61 dan 57 ya. Kalau mau buy tunggu aja kalau naik ke atas 70 ya lebih baik ya. Naik ke atas 75 tambah lagi, naik ke atas 80 tambah lagi. Dan jangan lupa ini garis merah ini fungsinya ganda ya. Jadi kalau dia naik Anda mau tambah lagi average up silakan. Kalau dia naik lagi tambah lagi silakan ya. Tapi kalau begitu dia gagal misalnya sudah naik ke atas 75 kemudian dia gagal ya, ya pasang aja trailing stopnya ya. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah Anda dapat di bawah hilang ya. Seperti itu ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya gambarkan, tinggal ikutin aja ya. Trading itu mudah ya. Kalau sudah ada bantuan garis-garisnya tinggal pasang automatic order buy dan pasang automatic order sell ya seperti itu ya. Oke, berikutnya MLPL. MLPL ini sudah di area buy on weakness yang kedua yang di bawah ini ya saya gambari kotak yang panjangnya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya. Ini kotaknya yang saya gambari kan di area di sini kurang lebih di area 368 ya. Jadi di sini hanya sudah hari ini hanya di 374 ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 350 maksimum di 320 ya. Ini memang area buy on weakness-nya. Terus terang saham ini masih cenderung lesu ya atau downtrend ya. Walaupun ini kelihatannya sideways ya, tapi sideways-nya dia itu di jalur downtrend-nya ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya dia dari atas ya, berusaha rebound dia turun naik ya. Di sini swing high yang di sini itu dia lebih rendah daripada yang sebelumnya. Kemudian dia koreksi kan, kemudian dia berhasil rebound, tapi reboundnya hanya di sini dia masih rendah lebih rendah daripada yang sebelumnya ya. Jadi terus terang aja ini trennya masih resiko ya, downtrendnya masih cukup kuat ya dalam jangka pendek dan jangka menengah ya. Karena ini sudah dari beberapa bulan yang lalu dia gagal ya, turun-turun terus ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Memang ini potensial rebound, tapi saya sudah sebutkan sekali lagi ya. Kalau dia gagal di bawah 350 lebih baik jual dulu, turun di bawah 320 ya jual dulu semuanya. Ya seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Naik ke atas 390 tambah lagi, naik ke atas 406 tambah lagi, naik ke atas 430 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk MLPL ya. Cukup ya. Mudah-mudahan dia berhasil rebound lagi dengan targetnya di sekitar ya paling tidak 570 lah ya. Jadi kalau dia selama bertahan di atas 350 dia masih ada peluang untuk breakout. Ini kan ada formasi seperti double bottom ya, tapi belum terbentuk ya. Kalau kita trading mengenai chart pattern double bottom ini belum breakout ke atas ya, jadi belum disebut double bottom ya. Sepertinya terbentuk tapi belum ya. Jadi tunggu aja naik ke atas 406 tambah lagi naik ke atas 430 berarti sudah breakout ya. Boleh tambah lagi ya. Jangan terlalu agresif karena masih sideways ya. Tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kalau Anda terlalu takut ya kapan profitnya ya. Anda nggak beli-beli ya seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya INDF. Jadi INDF ini
Bukan karena sudah naik tinggi terus kemudian dibahas Pak Sunar ya. Jadi jangan salah paham ya. Sebelumnya INDF ini sudah saya bahas juga ya di analisa samarian. Jadi kalau Anda cek di playlistnya analisa samarian ya, sebentar saya lihatkan dulu ya. Yang sebelumnya tanggal berapa ya Pak Sunar ngomong yang mengenai INDF ya. Jadi yang terakhir saya bahas di analisa saham mingguan ya. Kalau harian sih saya bahasnya tanggal 19 Oktober ya. Kalau di analisa saham mingguan sebelumnya saya sudah bahas untuk awal bulan November ya. Memang dia di sini masih cenderung testing ya area ini ya yang saya kotain ya Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi kayak saya kan sudah sebutkan naik ke atas 6350 mau buy silakan ya. Sebelumnya memang dia naik kemudian turun lagi naik turun lagi ya. Ya ini sebenarnya wajar aja dia masih konsolidasi ya. Saya aja masih hold ya. Masih hold. Nah, hari ini lumayan ya profitnya ya. Jadi kalau naik ke atas 475 mau tambah lagi silakan. Ini masih potensial untuk naik lagi ke atas 6600 ke atas ya. Target berikutnya di sekitar 6825 dan sekitar 6950 ya. Jadi masih mungkin naik ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 6475 dan maksimum 6350 ya. Kalau misalnya masih takut, ya tunggu lagi di buy on weakness 6350 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 6350, belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 6350 barusan kita buy ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup, masih ada peluang ya. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga, belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 6.500 mau tambah lagi silakan ya. Jadi setiap kelipatan 50 atau kelipatan 100 rupiah ya. Kurang lebih seperti itu untuk INDF. Oke, sebentar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang ke-8 ya. Berikutnya untuk TBIG. Mungkin yang dengerin saya jangan bosan-bosan ya. Ini sudah sering saya bahas juga ya. Konsolidasinya lama. Ini capek Pak Sunar. Katanya naik ke atas 2.900 baik. Ternyata turun lagi sampai 2790. Dia naik lagi. Ya memang area konsolidasi seperti itu ya. Kadang-kadang kalau trading saham itu harus bersabar sedikit ya. Kalau misalnya terlalu sering sideways naik turun ya mungkin stop lossnya diperlebar sedikit ya. Tapi saya sudah sebutkan stop loss saya pasang di 2700. Memang ini sempat turun di bawah 2700 ya. Tapi waktu itu untungnya nggak kena stop loss ya. Karena saya lupa ganti geser tanggalnya ya. Karena seminggu sudah expired. Jadi dia nggak kena jual. Walaupun kalau dia kena jual, kalau dia rebound lagi saya pasti buyback ya. Jadi kadang-kadang trading di saham itu ya. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal juga ya seperti itu ya. Tapi belum tentu berhasil juga ya. Ya yang penting ya 3 kunci sukses di saham ya, sabar, fokus, dan disiplin ya. Dan sejauh ini sih ini memang masih sideways ya, konsolidasi ya, masih cukup bagus lah ya, selama di atas 2700. Saya masih hold ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 3000 mau tambah lagi silakan, naik ke atas 3100 tambah lagi silakan. Target berikutnya di 3250 dan 3400 ya. Itu untuk TBIG ya. Jadi kalau saya bilang sih masih cukup bagus lah ya. Mungkin agak sabar sedikit ya. Tentu saja tetap pasang trailing stop dan stop loss-nya. Oke, kurang lebih cukup untuk 8 saham ya untuk bagian pertama. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan ya. Jangan lupa cek untuk bagian kedua ya. Nanti bagian kedua saya bahas TAPG, SCA, Kios, Mika, MNCN, ICBP, dan BEPS ya, BIBS ya. Jadi kurang lebih cukup seperti biasanya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat ya. Damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.